Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Andriana, kelas 11 TKJ 1, sekolah di SMK Penida 2 Katapang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fiber optik, fungsi, jenis, cara kerja, dan komponennya. Pengertian fiber optik. Apa itu fiber optik? Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan akan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia komunikasi. Belakangan ini, pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Jenis-jenis kabel fiber optik. Setelah memahami apa pengertian fiber optik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja jenisnya. Fiber optik membedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya. Adapun jenis fiber optik yaitu 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tanggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki berukuran kecil dengan diameter 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 meter. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahayaan dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Tipe kabel fiber optik berikut ini adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umumnya digunakan. 1. Thick wafer indoor atau outdoor. 2. Breakout kabel indoor atau outdoor. 3. Aerial kabel self supporting. 4. Hybrid dan composite kabel. 5. Armored kabel. 6. Low smoke zero halogen. 7. Simplex kabel. 8. Zip cord kabel. Nah, ini variabel single mode, multimode. Besar 5 sampai 10, 50,62, titik 5 dan diameter mikrometer 100 core mikrometer. Jenis laser LED, cahaya infrared. Banyak. 1. Beberapa pancaran cahaya jenis 1319 dan 850 sampai 1300. Pancaran 1510 nanometer, cahaya nanometer 30 sampai 100, 500 meter. 2 sampai 2, jarak kilometer. Pancaran cahaya bandwidth up to 10 Gbps up to 1 Gbps. Biaya cenderung lebih mahal, cenderung lebih murah. Fungsi fiber optik atau serat optik mengacu pada pengertian fiber optik di atas. Fungsi serat
Optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuan dalam memberikan kecepatan tinggi, hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya, karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut, proses instalasi juga harus dilakukan oleh para ahli sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihannya tersebut. Baca juga macam-macam topologi jaringan komputer komponen fiber optik yang seperti ini nih. Di bawah ini ada gambarnya. Fiber optik terdiri dari beberapa bagian yang berfungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa bagian fiber optik. 1. Bagian inti core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, diameternya sekitar 2 km sampai 50. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 sampai 250 mm. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian selain melindungi core. Cladding juga berfungsi sebagai pemadu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tersebut kembali pada core. 3. Bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel gitu. 4. Bagian string member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Nah, di sini ada pengertian hardware dan fungsinya, pengertian proxy server. Prinsip kerja fiber optik seperti yang telah disinggung pada sub atau bab pengertian fiber optik di atas bawah. Prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Kebanyakan kabel antara transmisikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusun untuk mendapatkan refleksi atau pantauan cahaya total tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisien dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Misalnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahayanya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan fiber optik seperti yang telah disebutkan pada penjelasan pengertian fiber optik di atas. 1. Kelebihan fiber optik memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya tersebut dari kaca dan plastik sehingga tahan tahap karat. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi.
kekurangan fiber optik, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Kabel lainnya membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan transmisi cahaya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.